Rekan dengar Tutup Bareng FM hari ini Inspirasi Pagi bersama pengenal agama Pelihari mengangkat tema yaitu terkait pengangkatan anak ya. Pengangkatan anak atau adopsi bisa dibilang Pak Ya, ya. adopsi, adopsi. Iya, rekan dengar Tutup Bareng FM sekali lagi bagi Anda yang bergabung silakan di 0811501234. Baik rekan dengar Tutup Bareng FM, Bapak di awal-awal kita dulu nih Pak terkait tema kita hari ini pengangkatan anak untuk opening dulu beberapa saat. Silakan Pak. Ya, baik. Ini judul kita hari ini adalah pengangkatan anak. Pengangkatan anak. Pengangkatan anak. Nah, ini pasangan suami istri yang sudah menikah biasanya tidak lengkap kalau tidak punya anak. Iya. Nah, itu. Nah, oleh karena itu pasangan istri ini lalu berinisiatif untuk mengadopsi anak. Nah, biasanya mengadopsi anak ini dari pihak kerabat yang dekat, baik dari istri atau suaminya. Nah, biasanya itu yang dia adopsi. Namun sekarang ini kan banyak lembaga-lembaga, yang menitipkan anak yatim, anak asuh begitu. Nah, sehingga tidak hanya kerabat dekat saja, tapi bisa lembaga juga bisa ya. lembaga atau orang lain gitu, anak orang lain. Ya, dan tentunya bagi Anda yang mungkin informasi-informasi terkait pengangkatan anak ini bagaimana Pak? Prosesnya di Pengadilan Agama Pelihari ini. Nah, prosesnya di Pengadilan Agama Agama Pelihari ini, Pengadilan Agama Pelihari ini untuk tahun 2002 ini rasanya tidak ada perkara pengangkatan anak yang masuk. Belum ada Pak ya. Yang masuk barangkali mungkin ini kan mungkin ada syarat-syaratnya itu ya, syarat-syaratnya itu biasanya syarat-syaratnya itu harus mendapat izin dari Dinas Sosial Provinsi. Dinas Sosial ya, Pak ya. Provinsi, makanya itu kan yang memberatkan itulah yang jarangnya masuk mengadopsi anak itu orang kan orang lebih simpel mengambil, artinya ada anak dibuat langsung orang tua angkat jadi orang kandungnya itu. Nah, itu padahal menurut pendapat saya, seharusnya tidak begitulah, tidak usah ada izin dari Dinas Sosial Provinsi. Kan begini, karena mengadopsi anak itu tidak bisa menjadi statusnya berubah menjadi anak kandung. Nah, oleh pengadilan jadi kan karena statusnya itu tetap anak orang yang asalnya binnya juga binnya orang tua asalnya juga. Nah, karena itulah jadi menurut saya Pengadilan Agama itu ya tidak perlu yang pakai yang itu kecuali anak tersebut diambil dari panti asuhan atau lembaga itu. Nah, kecuali kalau misalnya kerabat dekat, kesepakatan lah. Kesepakatan sudah ya, lalu ajukan pengadilan ini sudah itu. Jadi mudah jadinya itu anak angkat, karena angkat status anak angkat itu kan tetap saja orang tua kandungnya binnya tidak merubah. Itu kan statusnya hanya pengasuhan saja. Nah, begitu. Di pengadilan agama sendiri Pak, kan kita kerap terjadi ya adopsi anak ini dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan dua pihak. Karena hanya dari face to face, dari omongan, dari lisan saja. Jadi untuk di pengadilan agama sendiri Pak terkait prosedurnya atau bagaimana nih supaya tidak hanya berdasarkan kesepakatan dua pihak, mungkin mempunyai legal apa kekuatan hukum. Ya, sebenarnya ini sebenarnya kalau ini kan misalnya ada izin dari Dinas Sosial itu sebenarnya itu koordinasi saja kan harus ada koordinasi dulu bagaimana ini atau ada mengadakan MOU umpamanya ini. Nah, itulah yang membuat jadinya birokrasinya jadi panjang ya. Begitu ya, kan orang saya mengerti ke sini. Nah, seharusnya kan langsung ke Pengadilan Agama, sebabnya kan di dalam kompilasi hukum Islam itu kan bab 1 ayat 171 itu tentang warisannya, itu ada menyangkut anak angkat. Jadi anak angkat itu adalah
anak angkat itu adalah anak yang dipelihara yang dalam kehidupannya sehari-hari, dan pendidikannya itu beralih, artinya Tanggung jawabnya beralih ya. beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Itu dalam hal ini pengadilan agama. Jadi kan artinya apabila ada putusan pengadilan agama itu sudah kuat sebenarnya, sudah berkekuatan artinya sudah. Nah, itu artinya kuat lah dengan ada penetapan pengadilan begitulah. Iya, ada baiknya langsung saja ke pengadilan agama, Pak ya. Agama, karena saksinya, ininya dari bidannya itu, nah. Baik dari agama maupun juga peraturan yang sudah berlaku, Pak ya. Iya, begitu. Jadi Pak, apakah pengangkatan anak ini wajib Pak dengan penetapan pengadilan? Nah, itu sebenarnya ini untuk legalnya. Legalnya. Nah, legalnya itu wajib itu ada di pengadilan. Tapi bisa juga umpamanya dia kan tidak melalui pengadilan. Nah, nanti kan kalau suatu terjadi kasus kah apakah, tapi bisa dilegalkan, walaupun bisa dilegalkan kemudian hari begitu. Biasanya ada kasus misalnya pembagian waris atau warisan. Warisan kan tidak bisa, harus ada legal pengadilan gitu. Ke depannya nanti Pak ya. Itulah ya. efeknya mungkin dari pengangkatan anak ini. Dan kalau akibat hukumnya Pak, akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui pengadilan ini. Nah, itu tidak berkekuatan begitu. Tidak berkekuatan karena kan tidak ada legalnya, artinya itu anak siapa gitu. Tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Jadi mungkin terkait hak-haknya nanti akan agak lebih sulit ya. Tapi kalau misalnya hak misalnya di luar saja kan, misalnya kerelaan saja bisa aja. Bisa saja, artinya bisa saja sebenarnya motor agama juga boleh ya. Dan mungkin Pak, dalam sebuah kejadian di pengadilan agama mungkin orang tua tersebut hanya dengan kesepakatan tanpa melalui pengadilan ya Pak ya. Jadi mungkin namun berjalan ke depan ada sesuatu hal atau sebuah masalah terkait warisan, wasiat, dan baru saja Pak orang tersebut mengurus untuk bisa melegalkan di pengadilan agama. Bagaimana ini Pak? Iya bisa, itu bisa dimohonkan di pengadilan agama legal. Nanti kan bagaimana anak itu dari kecil diasuh oleh orang tua angkat itu nanti dijelaskan di sidang. Nanti kan pengadilan menilai tentang itunya ya. Nah, nanti apabila sudah terbukti bahwa ini benar-benar itu mengasuh anak itu benar-benar, nah itu nanti diputus pengadilan, dikabulkan nantinya. Nah, dikabulkan oleh pengadilan. Nah, gitu. Jadi boleh saja ya Pak ya. Boleh saja begitu. Walaupun sudah berjalan waktu yang lama, anaknya juga sudah besar ya Pak ya. Dan bahkan mungkin sudah beranjak dewasa, jadi namun karena ada sesuatu hal jadi bisa saja untuk diurus di pengadilan agama. Bisa saja diuruskan Pak ya. Diuruskan di pengadilan agama. Iya. Dan apa saja Pak syarat pengangkatan anak ini Pak di pengadilan agama? Apakah ada ketentuannya? Mungkin pernikahannya harus yang sudah berapa lama pernikahan tersebut, 6 tahun, 7 tahun atau bagaimana? Ada ketentuannya Pak dari pengadilan agama? Ketentuannya biasanya di dalam undang-undang itu 30 tahun. Jadi orangnya berusia 30 tahun baru bisa boleh mengangkat anak. Itu syaratnya 30 tahun ke atas. 30 tahun atau 50, udah tidak salah 54 tahun sampai itu. Jadi di bawah itu tidak. Kalau di bawah itu tidak diizinkan ya Pak ya? Tidak diizinkan 30 tahun ke atas, kalau tidak salah, lupa juga. Jadi Pak untuk lebih lanjut syaratnya Pak pengangkatan anak di pengadilan agama ini apakah surat keterangan apa? Tadi itu salah itu dari peraturan sekarang itu harus ada izin dari dinas sosial gitu, dapat izin gitu. Itu salah satunya. Kalau di pengadilan sendiri ada Pak? Sekarang mungkin seperti surat keterangan penghasilan atau bagaimana Pak? Dipinta itu, ya macam-macam dipinta lah begitu. Tapi seharusnya menurut saya kan tidak usah yang begitu. Ajukan saja. Nanti di sidang nanti di faktanya digali begitu. Nah, nanti ke pengadilan menentukannya.
Iya, begini Pak, mungkin ketentuan terkait di pengadilan agama ini kan, mungkin, kita kan mungkin harus melihat ya, Pak, menurut saya pribadi, mungkin Iya harus iya. melihat apakah anak ini, layak ikut dengan, Iya iya iya. orang tua tersebut atau jadi bagaimana prosesnya di pengadilan agama supaya anak ini benar-benar Iya nanti kebutuhannya dan memang layak dia itu iya diangkat sebagai anak oleh iya. seseorang Iya, tersebut. nanti kan dia anu di apa, diperiksa, digali faktanya bagaimana orang-orang ini apakah layak apa tidak. Mhm mhm mhm. Orang ini kan apa, beretikat baik kah dengan anak itu Mhm. atau macam-macam lah gitu. Mhm mhm. Itu. Jadi prosedurnya begini Pak, kita, ngajukan pendaftar dulu atau Ya gimana apa prosesnya di sana Pak? nanti Pengadilan agama? nanti nanti datang ke pengadilan, nanti ke pengadilan agama itu nanti di bagian PTSP biasanya. Mhm Nah, mhm. ditanya di Yang sana. pertama ke situ dulu Pak ya? Iya, nanti ke sana apa Mhm mhm. syarat-syaratnya nanti di Atau ada sana. pos bantuan di sana Pak? Ya ada pos bakomnya ada. Nah, Mhm. nanti ditanya di sana prosedur syaratnya. Gitu, Mhm. gitunya itu syaratnya nanti. Nanti pengadilan memberi ini. Nah, apabila ada yang seperti tadi misalnya izin Mhm. macam-macam itu atau penghasilan, nah itu yang bikin susah itu. Mhm mhm. Nah, itu ya Tapi emang itu memang ada ketentuan dari pengadilan agama atau tidak ada Pak? nah itu Terkait dengan sebenarnya kalau kalau dari untuk kelayakan Pak? Karena ini tanggung jawabnya kepada anak ini Pak. ya itu ikut artinya dikoordinasi dulu dengan biasanya kita pengadilan dikoordinasi dengan pihak itu dulu bagaimana. Tapi menurut saya itu tidak usah. Tapi kalau yayasan mengambil di yayasan harus koordinasi dinas sosial. Tapi di luar yayasan, misalnya Mhm. anak langsung pinta anak orang Mhm itu, mhm. nah itu menurut saya kan bisa saja diajukan langsung ke pengadilan Mhm begitu. mhm mhm Nah, nanti ya mhm. bukti-buktinya apa nanti. Nah, begitu. Jadi intinya buat masyarakat yang ingin, Ya ya dalam hal pengadopsian atau pengangkatan anak ini bisa ke Posbakom ya dulu, paling awalnya Pak ya, ke ya. pengadilan agama, terus nanti akan Diberi di sana syarat-syaratnya apa. diberi syarat-syaratnya di sana. Dan apakah ini ada termasuk juga Pak seperti, perkara yang lain Pak, seperti mediasi atau bagaimana Pak Oh di tidak. pengadilan agama? Karena kan, pengadilan agama pasti tidak mungkin langsung menetapkan ini jadi anak ini Hmm, jadi anak, nggak mungkin hmm. kan Pak ya? Jadi mungkin, apakah, ada mediasi untuk menghadirkan orang tua kandungnya, habis itu ada, orang tua yang mengangkat anaknya di sana? Tapi kalau dalam dalam ini karena perkara perkara pengangkatan anak ini, adopsi anak ini adalah perkara volunter, artinya tidak ada lawan. Mhm Dia mhm memohon saja di pengadilan untuk menetapkan mhm untuk mengangkat anak. Jadi tidak ada mediasi. mhm. Cuma waktu sidang itu orang tuanya dihadirkan saja di sidang. Orang tua kandung? Iya, orang tua kandung Mhm dihadirkan saja, mhm. ditanya macam-macam itu apakah ini bersedia atau tidak. Mhm mhm, apakah dia Dia ikhlas ikhlas ya? Karena begitulah. untuk melegalkan ini Pak Iya, sebenarnya iya, ya kan? iya. Nah, ya begitu saja artinya perkara volunter tidak ada sengketa. Mhm Jadi cukup pemohon nanti cukup cukup dipanggil saja orang tuanya begitu. mhm. Iya, jadi, tidak perlu yang, mediasi Pak Ya ya. tidak ada mediasi. Namun, faktanya harus memang ada di pengadilan ada orang tua kandung gitu Iya ya, iya ada iya. orang tua kandung yang pasti ini, bahwa menyatakan memang benar, Iya. ini saya menyerahkan anak, Iya 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 gitu iya. ya kan Pak? Iya iya iya. Oh, iya iya iya. Baik rekan-rekan Turun FM, kita informasikan bagi Anda yang ingin bergabung bisa di 0811501234. Dan saya ingin bertanya Pak, menurut mungkin saya orang awam Pak ya, apakah, dalam Islam atau dari, ketentuan dari pengadilan agama terkait orang yang mengangkat anak ini Pak, padahal belum lahir, masih di dalam perut ada Pak terkait masalah-masalah seperti itu, yang anak itu masih dalam kandungan tapi, nanti akan diserahkan atau diberikan, apa ini hukumnya bagaimana ini Ya Pak? bisa itu boleh saja kan. Boleh saja artinya masih dalam kandungan tapi kan apa ada sudah apa antara kedua belah pihak sudah sepakat untuk ini itu bisa saja nanti walaupun belum lahir kan bisa. Mhm. Yang penting kan sudah ada kesepakatan gitu. Intinya Ya kesepakatan, Pak, ya. Jadi kesepakatan ini boleh-boleh saja, Pak, ya. ya boleh-boleh Dalam saja. agama Ya dibolehkan boleh-boleh saja, Pak, saja ya. kan. Iya 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 iya. Dan rekan-rekan Tunung FM, jadi kata Bapak Abdul Hamid, Hakim Pengadilan Agama bahwa sah-sah saja kalau yang mungkin masih di dalam kandungan. Karena banyak masalah seperti ini, Pak. Karena mungkin karena ekonomi orang tuanya kandungnya itu yang mungkin sudah banyak anak, Iya ya. bisa. Dan juga ekonominya juga Mampu. kurang mampu. Jadi mungkin sudah berniat untuk ini diberikan Iya kepada betul. orang anak angkat ini ya.
Baik, tentunya buat rekan dengar sekali lagi yang ingin bergabung dengan 811 501 2304. Pak, apakah anak angkat ini ada akta kelahirannya Pak? Atas nama siapa ini Pak? Atas nama ibu kandung kah? Apalagi mungkin dari masih dalam hamil, sudah ada kesepakatan untuk akan diberikan anaknya. Jadi apakah terkait anak angkat ini ada akta kelahirannya Pak? Oh, ini menyangkut akta kelahiran. Di sini kan di dalam hukum Islam, anak angkat itu tetap dinasabkan kepada orang tuanya, orang tua kandungnya. Nah, jadi kan secara hukum kan pasti akta kelahiran itu binnya tuh bin orang tua kandungnya, tidak boleh bin yang orang tua angkatnya. Nah, gitu itunya hukumnya begitu. Oh ya, jadi kalau kan ini kan masih di dalam kandungan Pak ya, dalam kandungan otomatis kan setelah melahirkan adalah masih tanggung jawab yang sebentar ada yang telepon, boleh kita angkat nomor. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Ibu Arma. Salam sehat semuanya dulu Mas. Salam sehat. Pian sehat aja kalau. Ya. Alhamdulillah sehat banget. Anak angkat anak aja, ulun. Kali ulun nak diangkat anak. Kenal lah, gampang, tenang aja, diangkat-angkat ya Pak. Iya, silakan Ibu Arma. Ada yang takodakan kayak ini lah Mas Iwan. Iya. Kan zaman lain ini ada yang ya itulah dulu yang kita hamil duluan itu kan ada zaman lain ini. Tapi yang menikah itu bukan yang hamili, terus cuma ada. Yang jelas Bu Arma, yang jelas. Ini kan zaman sekarang ini ada yang duluan gitu. Iya, kan. hamil duluan gitu ya. Iya. Sebut aja gak apa-apa. Tapi kan yang menikah itu bukan orang yang menghamili duluan. Dalam sekali nih. Iya, tapi kan masih telatnya tuh nggak begitu beberapa bulan atau 1 bulan gitu kan. Iya. Apakah itu bisa dibikin orang tua kandungnya itu? Ataukah karena itu di aktanya tuh bisa atas nama bapak yang kawin itu. Ya. Itu kan mungkin nggak bermasalah kan, itu kan. Iya. Itu aja yang belum ditakonakan Mas Iwan. Iya. Apakah yang penanggung jawab ya kalau Bu? Iya, yang menanggung jawabnya itu apakah bisa diolah akta itu atas nama bapaknya yang itu? Iya, betul sekali. Bisa sudah direkam Pak? Berapa ya? Oke, itu aja Bu Arma. Iya, itu aja Mas Iwan. Udah semuanya salam iya, sehat, berat sekali. Bang. Alhamdulillah sehat walafiat Bu Arma. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Arma yang ada di Ambungan. Nah, terkait hal ini Pak, katanya mungkin sedikit dalam nih Pak ya. Orang yang perempuan yang sudah hamil kita sebut saja ya, mohon maaf, hamil di luar nikah dan mungkin bisa dikatakan itu bukan bapaknya, namun ada orang yang bertanggung jawab. Apakah ini namanya katanya bisa orang yang bertanggung jawab untuk akta kelahiran? Nah, ini di dalam masalah anak kandung hukum Islam juga Pak mungkin. Ya, ini kan maksudnya anak itu sudah dikandung di luar nikah gitu ya. Ini ada menurut pendapat itu berapa bulan begitu. Ini berapa bulan maksudnya anak dikandungnya sudah. Ini kan apabila 3 bulan saja itu bisa masih bisa orang tua yang mengawininya itu. Sebagai binnya Pak ya? Iya. Kan belum jelas lagi kan nanti ada urut-urutannya. Apa itu urutannya Pak? Maksudnya urutan hamilnya 6 bulan kah? Berapa bulan begitu nah masih bisa begitu. Oh ya, jadi dia menyanyi. Jadi bisa Ibu Arma ya, bisa kata Pak Abdul Hakim bahwa walaupun diindikasikan itu adalah bukan bapaknya sebenarnya ya, jadi bisa saja. Namun ada urutannya kata Bapak tadi ya, bahwa kalau 3 bulan masih bisa ya Pak ya. Tapi yang tidak bisa bagaimana Pak? Artinya sudah berjalan 6 bulan ke anak sudah lahir gitu ya Pak ya.
Oh, Ini yang tidak boleh ya? masih dalam kandungan, tapi ada menilainya itu menilai rahimnya itu. Nah, 3 bulan, apakah rahimnya itu masih jadi. Kemudian kan ada 6 bulan, kita 6 bulan berarti tidak boleh lagi begitu. Kalau tidak salah dibaca begitu. Cuma belum baca itu. Kurang paham juga saya nih Pak Iya, jadinya. karena kan Heeh. Oh ya Ibu Armah itu katanya kalau maksudnya mau apa? Itu dia bertanya saja ya. Mm, mm, Dia mm, bertanya mm. masalah anak, tapi Iya. bukan masalah anak angkat ya itu. Bukan, jadi mungkin bisa dikatakan Dia Ibu Arma ini bertanya apakah itu bisa diakui yang sebenarnya oleh itu anak dari yang penanggung jawab ini mungkin itu Pak. Sesuai dengan hukum dan juga menurut hukum Islam sendiri. Itu ada urutannya itu, kalau tidak salah, karena Bapak lupa juga begitu yang hal-hal yang seperti itu. Biasanya kan ada ini 3 bulan, 6 bulan, baru anak itu bin-binnya bisa berubah, nanti bisa dibaca gitu. Ya, itu Bu Arma sudah terjawab ya. Kata Bapak Abdul Hamid bisa saja ya, karena kita lihat dari kondisi ibu yang hamil dari 3 bulan ataupun juga kalau sudah lewat dari 6 bulan tidak bisa ya Pak ya. Iya, ada urutan pendapat ulama itu tidak bisa lagi. Iya. Dicari dibaca itu. Mudah-mudahan Bu Arma dapat bukunya. Biasanya dicari saja itu ada. Ya, rekan-rekan mungkin ada yang bergabung lagi di 811501234 ya terkait pengangkatan anak ini ya. Dan Pak, kita sudah tadi mulai dari prosedur ya untuk pengangkatan anak di Pengadilan Agama Pelihari, dan juga apakah anak angkat bisa juga akta kelahiran, tapi kata Bapak Ahmad tetap harus dengan akta kelahirnya adalah dari orang tua kandung ya, walaupun sudah diangkat anak mulai dari ya sudah masih kecil ataupun juga masih di dalam kandungan ya Pak ya. Dan ini Pak, saya ingin bertanya juga Pak, apakah anak angkat ini bisa kembali ke orang tua kandung nggak Pak? Bagaimana prosedur dari Pengadilan Agama kalau mendatangnya nanti, dia akan datang, masa yang akan datang mungkin orang tuanya ingin mengambil lagi Pak. Oh, tidak. Nah terkait hal ini bagaimana tindakan dari Pengadilan Agama? Itu karena sudah ilegal kan, sudah ditetapkan oleh pengadilan. Sudah legal Pak ya? Artinya tidak bisa lagi begitu. Kecuali misalnya orang tua angkat rela menyerahkannya begitu kembali. Itu sudah legal ditetapkan oleh hukum. Nanti sudah tidak bisa lagi gitu. Ya. Iya, jadi tidak bisa lagi ya Pak ya. Kecuali misalnya orang tua angkat itu menyerahkan merelakan dia. Intinya kesepakatan lagi, kesepakatan lagi. Dan apakah dengan kesepakatan tersebut dan mereka sepakat, apakah ada prosedur juga di Pengadilan Agama, mungkin ada yang perlu ditandatangani itu bagaimana Pak, surat-surat keterangannya? Tidak usah lagi, langsung saja begitu. Itu kan kan sebagai anak itu kan anak kandung dari yang bersangkutan. Tinggal kesepakatan, serahkan saja begitu. Silakan saja ya Pak ya. Ya. Tidak ada surat keterangan atau bagaimana Pak ya? Ya bisa misalnya bikin perjanjian yang begitu ya. Oh iya. Kan anak kandungnya sendiri, kan perjanjian saja. Walaupun bagaimanapun tetap anaknya gitu. Cuma kan statusnya itu kan anak angkat saja. Itu tetap orang tuanya begitu. Iya, jadi bisa saja ya Pak ya. Jadi mungkin dalam kesepakatan saja mungkin yang ditengahi oleh Pengadilan Agama ya, karena sudah legal kan dari Pengadilan Agama ya Pak ya. Karena sudah legal dari Pengadilan Agama, jadi mungkin karena ada sesuatu hal, karena harta banyak atau bagaimana, ataupun sang anak ini juga mungkin setelah besar dilihat itu sangat berbakat ataupun bernilai ekonomi lah mungkin kita bisa ya Pak. Jadi keinginan orang tua untuk mengambil kandungnya ini Pak, bagaimana? Namun si orang tua angkat yang sudah melegalkan dan segala macam, membiayai ini segala macam, tidak mau memberikan kepada orang tua kandungnya. Bagaimana Pengadilan Agama Pak? Ya itu
maksudnya orang tua angkat tidak mau memberikan lagi kepada anaknya. Karena kan mereka sudah legal kan, Iya. dia sudah berkekuatan hukum Iya. ya, sudah berkekuatan hukum atas kesepakatan, ada suratnya melalui prosedur Iya. dari pengadilan agama. Jadi namun karena mungkin anak tersebut bisa bernilai berpotensi hal-hal yang bermanfaat ya, bukan apa ya, bukan memanfaatkan anak, bukan ya, tapi hal-hal seperti itulah mungkin orang tua kandungnya ingin kembali mengambilnya. Jadi bagaimana pengadilan agama ini, Pak? Itu sesuai dengan kesepakatan putus itu tidak bisa lagi. Tapi dalam hal nasab itu tetap orang tuanya, artinya hubungan dengan orang tuanya tetap ada hubungan begitu. Tidak boleh diambil, misalnya diambil begitu, diambil saja tidak boleh. Artinya tetap statusnya kan tetap anak, walaupun dia anak angkat itu tetap anaknya begitu. Walaupun dia diasuh oleh orang tua angkat, tapi orang tuanya tetap anaknya itu anaknya. Nah, begitu. Ya, bagaimana dengan kekuatan hukum jadi pengadilan agama, Pak? Ya kekuatannya sudah punya kekuatan itu. Artinya, jadi walaupun bersikeras orang tua kandungnya ini Pak, orang tua angkatnya tidak menyerahkan kepada orang tua kandung, bagaimana Pak? Ini maksudnya mau menggugat mengambil lagi. Nah sebenarnya itu tidak, karena sudah ada penetapan pengadilan, itu tidak bisa diambil lagi. Tapi kan walaupun ini kan artinya walaupun tidak diambil juga diasuh oleh orang, artinya hubungannya itu tetap hubungan ayah dan ya, anak betul, tetap, ya, karena sedarah ya Pak ya. Itu saja, artinya tidak ada masalah di situ. Tidak ada masalah, tidak ada masalah kedudukan anak itu tidak ada masalah. Itu kan anak angkat saja, ini orang tuanya, tetap anak itu. Iya betul, tetap namanya anak, seburuk-buruknya Quran ya kalau Pak, tetap itu Al-Quran ya kalau Pak. Iya. Itu kan anaknya saja. Iya, tapi kan Pak kekuatan legalnya kuat yang orang yang mengangkat anak ini yang Pak ya. Tapi bisa misalnya alasannya apa mau mengambil anak itu, misalnya si orang tua angkat umpamanya dia memperlakukan anak itu tidak baik. Nah, itu tuh biasa yang saya inginkan Pak. Itu tapi bisa diajukan pengadilan dengan nama itu bukan mengambil anak nanti, tapi hadanah namanya, hak pemeliharaan anak. Nah, artinya berubah statusnya jadi perkaranya jadi sengketa hadanah, sengketa anak namanya, diajukan oleh orang tuanya. Alasannya apa? Ya apa alasannya Pak selain itu tadi Pak? Satu, karena mungkin orang tua kandungnya menganggap ini adalah tidak layak untuk menjadi orang tuanya atau bagaimana Pak? Apa lagi ya? Orangnya pemabuk kah, penjudi kah, tidak layak itu mengasuh anak orang itu. Terus Pak, apa lagi? Ada itemnya lagi mungkin yang sehingga bisa orang tua tersebut mempunyai alasan untuk kembali mengambil anaknya. Pokoknya dalam bentuk melalaikan anak itu, melalaikan anak, artinya tidak diasuh dengan sebenarnya, suka melalaikan anak. Nah begitu. Oh iya. Pokoknya hal-hal yang negatif begitu. Hal-hal yang mungkin orang tua kandung menganggap itu menyakiti anak, menelantarkan anak gitu ya. Sehingga ini bisa menjadi alasan untuk mengadukan ke pengadilan agama untuk bisa mengambil kembali anak kandungnya dari anak angkat ya. Nah, itu tadi Pak, karena mungkin orang tua angkat ini sudah mempunyai legal yang kuat, jadi mungkin prosesnya juga mungkin agak rumit juga di pengadilan agama ya Pak ya. Karena bentuk sengketa, artinya ada dua belah pihak berperkara, artinya penggugat dan tergugat. Nah itu kan menjadi sebuah perkara jadinya Pak ya. Nah bagaimana Pak terkait hal seperti ini ya, mungkin bisa jadi nanti ada kejadian seperti ini Pak ya. Bagaimana mungkin terkait mediasi atau prosesnya di pengadilan agama Pak? Ya nanti kan karena ini perkara sengketa nanti ada proses mediasinya. Nanti dimediasi apakah bisa berdamai begitu. Nah itu. Jadi begitu saja. Iya. Dimediasi nanti apa hasilnya mediasi kesepakatan kedua belah pihak, apabila tidak ada mencapai kesepakatan prosesnya dilanjutkan begitu. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Dari pengadilan agama sendiri Pak, mungkin ada tim yang mungkin sebuah pembuktian bahwa memang orang ini, kita kan tidak mungkin Pak mendengar salah satu pihak saja untuk bahwa mengatakan dia tidak layak karena dia menelantarkan. Padahal kata orang tua angkatnya, saya penuhi kebutuhannya, nafkahnya, kebutuhan sehari-hari saya penuhi. Jadi bagaimana? Apakah ada mungkin
apa ya, menghadirkan saksi ataupun ada apa ya, keterangan-keterangan mungkin dari tim pengadilan agama untuk menguak terkait apakah mungkin langsung meneliti apa ya, keadaan kondisi seperti ini, Pak? Biasanya pihak pengadilan itu menggali fakta, biasanya mencari fakta kan. Para penggugat biasanya kan mengajukan gugatan, di situ ada surat gugatannya, dan nanti dibuktikan. Jadi majelis pengadilan nanti membuktikan apa yang didalilkan oleh penggugat tersebut, dan apakah dia bisa membuktikan bahwa orang tua angkat ini lalai dalam mengasuh anak. Nanti kan bisa ada bukti tertulis, bukti tertulis atau foto atau macam-macam, atau saksi, bisa saksi. Nanti saksi ada ditanya, semua saksi menggali faktanya itu. Nah, nanti setelah terkumpul baru nanti dipertimbangkan, nanti berbentuk putusan gitu. Jadi memang harus jeli ya, Pak ya. Hakim juga harus jeli, jeli terkait hal ini ya, Pak. Kita kan tidak mungkin ya mendengarkan keterangan dari sepihak ya, Pak ya. Pasti kedua belah pihak ya. Dan apakah yang mana yang benar, karena mungkin ya namanya di kemudian hari bisa jadi hal-hal seperti itu terjadi. Kemungkinan bisa jadi. Baik, berapa lama Pak proses pengangkatan anak ini Pak di pengadilan agama, Pak? Itu tergantung bukti-buktinya begitu. Biasanya kalau pengangkatan anak biasanya tidak begitu lama begitu, karena bentuknya permohonan saja gitu. Tidak begitu lama, apalagi misalnya ada izin, mengantongi izin dari dinas sosial itu lebih cepat lagi. Biasanya begitu. Biasanya karena volunteer itu biasanya cepat, kurang dari sebulan sudah bisa selesai. Iya, apakah juga ngantri juga Pak? Kan banyak kan Pak yang dihubungi untuk perkara gugat cerai ataupun hal ini, kan pasti bahwa Anda akan datang pada tanggal ini, sekian ini, atas nama ini, dengan penggugat ini, harus tanggal ini sidang pertama ini. Oh, apakah seperti itu juga Pak? Tidak ya Pak? Tidak. Pokoknya ada sidang ditentukan sudah harinya sidangnya ini. Nanti ada tahapnya, nanti diperiksa, nanti nanti tahap berikutnya bisa diputuskan gitu. Oh iya. Baik Pak. Dan mungkin Pak, apakah pengangkatan anak bisa dibatalkan Pak? Bisa dibatalkan. Pengangkatan anak bisa dibatalkan karena mungkin sudah sesuai prosedur kita memberikan surat-surat untuk kelegalan pengangkatan anak ini. Namun di kemudian hari ada hal-hal yang mungkin karena ada klis sedikit dengan orang tua kandungnya atau bagaimana Pak, ataupun terkait anaknya ini tersebut mungkin bisa dikatakan bandel atau menyusahkan. Apakah pengangkatan anak ini bisa dibatalkan Pak? Bisa dibatalkan. Prosedurnya bagaimana Pak untuk di pengadilan agama? Sama-sama yang tadi dimasukkan dulu perkaranya. Nanti disidang begitu. Nanti kan alasan bisa dibatalkan apa itu? Alasan membatalkan pengangkatan ini Pak ya? Perkara itu kan yang itu jarang ketemu di pengadilan. Iya. Karena bisa jadi Pak hal seperti ini ya, karena mungkin berjalannya waktu orang tua anak angkat tersebut ternyata akhirnya belum siap, ataupun juga karena sesuatu hal anak ini mungkin ya bisa dikatakan bandel atau bagaimana, ataupun juga ada permasalahan dengan orang tua kandungnya sehingga membatalkan ya untuk anak bisa saja ya Pak ya. Dan prosedurnya sama di pengadilan agama, itu harus melaporkan juga ya, dan bukti-buktinya atau bagaimana tuh Pak? Jadi maksudnya yang membatalkan, maksudnya orang tua angkat. Iya, orang tua angkat karena membatalkan ya anaknya. Tidak jadi. Alasan tadi itu dia. Iya, mungkin macam-macam kan alasannya Pak, bermacam-macam alasan. Anaknya bandel, ataupun juga ada permasalahan dengan orang tua kandungnya atau bagaimana nih Pak? Oh begitu. Jadi setelah anak itu diangkat, kemudian kan sudah legal nih Pak ya. Tapi kalau masalah misalnya sudah ditetapkan anak, masalah bandel itu kan dikembalikan ke orang tuanya begitu.
Salah satu aja Pak, bandel ini salah satu alasan aja Pak, salah satu alasan segala macam. Tapi kalau dalam hal ini bandel tidak bisa membatalkan pengangkatan anak. Itu artinya karena bandel itu kan perbuatan dari si anak itu kan tanpa kita ketahui anak tersebut kan. Artinya karena bandel lalu dibatalkan tidak bisa begitu Pak. Jadi di kemudian hari tidak bisa dibatalkan ya Pak ya? Itu karena kan sudah anak-anak kan sudah ada putusan pengadilan bahwa dia yang sudah bersedia mengangkat anak tersebut. Artinya anak itu kan kondisi anak kan tidak dari kecil kan tidak tahu. Dari kecil kan tidak, anak ini jadi bandel kemudian dibatalkan tidak bisa. Mungkin tidak terlalu besar juga Pak. Tapi maksudnya dia misalnya mau mengembalikan orang tua kandungnya, tapi orang tua kandungnya bersedia, ya itu bisa saja. Bisa saja Pak ya. Orang tuanya kan. Orang tua kandung dikembalikan ke orang tuanya. Ya, sedangkan orang tua kandungnya ini Pak ekonominya anaknya juga sudah banyak, makanya dari awal dia ingin anaknya itu bisa ada yang memelihara. Jadi karena mungkin kalau dikembalikan bisa jadi pengadilan agama mengatakan ini bisa terlantar nih dengan anak kandungnya ini. Jadi bagaimana pembatalan kan kalau kita dibatalkan oleh orang tua angkat dibatalkan ya, sedangkan orang tua kandung tidak mau juga karena alasan ekonomi segala macam ya, sudah banyak anak. Jadi ini kan anak jadi terlantar nih Pak jadinya Pak. Nah hal tersebut antisipasi hal seperti ini bagaimana agama hukumnya? Menelantarkannya itu apakah karena anak itu nakal saja atau dia orang tua angkat itu jadi miskin lagi kan? Terlantarnya otomatis kan terlantar Pak, karena mungkin tidak ingin memelihara lagi, karena maka dari itu dia ingin membatalkan pengangkatan anak ini sehingga supaya dia tidak tidak ada hukum yang menjerat dia, karena supaya tadi kan sudah dilegalkan dengan tanggung jawabnya dia. Jadi supaya dia tidak ada hal-hal menyangkut permasalahan hukum nantinya kan, jadi dia ingin membatalkan pengangkatan anak ini di pengadilan agama. Jadi otomatis kan kalau tidak ingin membatalkan itu artinya dalam hati nuraninya pasti tidak ingin lagi mengurus anak ini Pak ya. Mengurusi anak lagi. Lalu anak itu setelah dibatalkan kemana anak? Ya itu kan terlantar otomatis Pak jadi anak ini. Anak itu biasanya kan di dalam hal ini kan ada yang namanya perlindungan anak. Nah dia kan bisa datang di KPPAK itu. Nah itu dia bisa untuk perlindungan anak kan bisa diserahkan ke sana itu. Dari pengadilan agama menyerahkan Pak ya. Kadang yang bersangkutan ini kan karena anak itu misalnya orang tuanya tidak mampu juga. Orang tuanya tidak mampu juga dan dia tidak mampu juga, bisa kan ada lembaga itu. Dia kan berterus terang saja begitu. Iya. Artinya bersinergi dengan perlindungan anak ya. Dalam hal ini mungkin untuk Tentara Laut PKB 2 P3A Kabupaten Tanah Laut ya. Alasannya untuk misalnya menelantarkan anak itu otomatis terlantar Pak, karena tidak ada niat lagi untuk memelihara ini Pak. Ya. Baik rekan-rekan, sekali lagi kita masih ada waktu, bagi Anda yang ingin bergabung di 81150123004, mungkin ada hal-hal yang ditanyakan kepada Bapak Haji Abdul Hamid, beliau adalah hakim di pengadilan agama terkait pengangkatan anak ini ya. Dan di pengadilan agama sendiri ada juga syarat pengangkatannya, di sana sudah dijelaskan nanti Pak ya, di pengadilan agama penetapan pengangkatan anak pengadilan agama dan proses pengangkatan anaknya secara hukum. Dan apakah ini Pak ada biaya adopsi Pak di pengadilan agama ini Pak? Oh, ada adopsi, maksudnya biaya adopsinya ada gak Pak di pengangkatan terkait kepengurusan ini Pak? Pasti masyarakat yang bertanya juga. Biasanya kan begini Pak. Tapi kita stop dulu Pak, ada penelpon bergabung. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Iwan. Yo siap. Ini ada kawan dia kontak pirunan tak pander kalau bisa aja. Bapak juga pander tuh. Jadi ini kayak ini aja Mas Iwan nanya angkat anak, tapi orang tuanya tuh sudah kedada di Kalimantan gitu. Hilang gaib. Setelah yang mengangkat itu di sana kan, jadi yang mengangkat tuh di sanaknya.
Lalu tapi orang itu meninggal, terus yang mengangkat, apakah itu kita harus lapor ke kemana tadi? Siapa yang meninggal, Bu? Ceritanya itu benar siapa? Tadi, nah. Yang meninggal itu siapa kisahnya? Gitu, nah bukan yang meminta anak tadi. Yang mengasuh anak. Iya, yang mengasuh anak tadi yang mama kandungnya, orang tua kandungnya. Jauh sudah ya kalau. Nah, tadi lagi tahu rimbanya ya kalau. Iya, jadi yang mengangkatnya orang meninggal. Dan itu di sanaknya lagi yang ngambil. Apakah tuh balik nama? Apakah ada masalah lagi? Malah enak sepeda motor. Apakah kita harus lapor lagi ke kantor agama gitu nah? Oh iya. Oke. Apakah balik nama? Sudah bisa saya tangkap nih Bu Arma. Tadi suruh pandai seorang nggak bisa aja masih lawan Bu Pandar. Pian bisa pandar lah. Iya. Baik Bu Arma, terima kasih. Siap. Maaf lah, 2 kali Bu Pandar. Kenapa 3 kali 4 kali kenapa Pak? Nggih. Waalaikumsalam. Ya terima kasih Bu Arma. Di Ambungan lah sudah bergabung bersama kita. Nah, bagaimana halnya Mbak? Mungkin sudah bisa terekam Mbak, kata Ibu Armah tadi. Orang tuanya sudah tidak ada lagi, orang tua kandung jauh entah di mana, goib lah ya. Dan diangkat oleh ding sanaknya. Namun ding sanaknya juga meninggal. Nah, jadi hendak diasuh lagi oleh ding sanak yang lain. Nah, apakah ini katanya melapor pulang ke pengadilan agama? Nah, terkait hal seperti ini, Pak. Maksudnya itu anak yang tadi sudah ditetapkan ke pengadilan kan? Kurang tahu juga maksudnya apakah sudah ditetapkan legal. Kalau mungkin bisa jadi ya, kalau sudah ditetapkan oleh pengadilan dan legal mungkin anggap saja sudah Pak, anggap saja sudah, mungkin Ibu Armah tidak menyampaikan ya bahwa mungkin sudah ada pelegalan dari pengadilan agama di sanak yang pertama untuk sebagai pengangkatan anak. Jadi untuk meninggal yang mempunyai kelegalan tadi dan mungkin ke orang angkat yang satunya, apakah ini melapor kembali ke pengadilan agama? Karena orangnya berbeda harus melaporkan lagi itu Pak. Harus mengajukan lagi kan orang yang pertama itu sudah meninggal dunia ya. Harus mengajukan lagi. Atau beralih ke orang lain lagi. Balik nama tadi kata Bu Anu Jirburna tadi ya kalau. Balik nama. Iya. Baik rekan Ketemu FM terkait pengangkatan ini Bu Armah sudah jelas Bu Armah ya. Jadi kalaupun sudah dilegalkan anak tersebut ke pengadilan agama, otomatis untuk kembali mengangkat dengan orang tua angkat lainnya harus atas pengajuan juga ke pengadilan agama ya. Namun kalaupun tidak ada hanya dengan kesepakatan, mungkin bisa ini kesepakatan saja juga Pak ya. Karena sudah tidak memang dari awal mungkin tidak dilegalkan diajukan ke pengadilan agama ya. Baik rekan-rekan Tumeng FM, masih kita beri kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di 811500123 nomor terkait pengangkatan anak ini ya. Baik Pak, kita di penghujung waktu nih Pak ya. Mungkin bisa Bapak sampaikan sekaligus juga closing statement kita di pagi hari ini terkait pengangkatan anak Pak. Mungkin Bapak bisa sampaikan prosedur pengangkatan anak di kondisinya di pengadilan agama Plehari dan sekaligus juga himbauan bagi masyarakat terkait syarat-syarat ataupun juga hal-hal yang menyangkut pengangkatan anak ini. Silakan Pak. Ya baik para sekalian. Mengenai pengangkatan anak sudah secara hukum Islam. Ini pengangkatan anak secara hukum Islam bahwa pengangkatan anak itu jadi para pemirsa sekalian, artinya apabila mau mengangkat anak ini biasanya di masyarakat kita biasanya mau mengangkat anak itu bin orang tua angkat. Nah itu hendaklah dijauhi sejauh-jauhnya karena kata di dalam Al-Qur'an itu ada la targabu illa abikum fa innahu kufrum bikum. Nah, kufrum bikum an tarogabu an abiikum, artinya janganlah kamu
artinya janganlah kamu membenci menasabkan bapak-bapak kamu, karena sesungguhnya itu adalah suatu kekufuran. Jadi kekufuran dengan kamu bahwa kamu benci menasabkan kepada bapak-bapak kamu. Nah, jadi jangan sekali-kali kita artinya benci menasabkan dengan orang tua kita sendiri. Kemudian ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manit da ila gairi abihi wahwa ya'lamu annahu gairu abihi abi pal jannatu alaihi haramun. Artinya barang siapa menyebut bapaknya itu salah, bukan bapaknya, padahal dia itu tahu bahwa itu adalah bapaknya, maka bapaknya itu sudah tahu bapaknya tapi tidak menyebutkan bapaknya. Nah, fal jannatu alaihi haramun, maka surga itu atasnya itu haram. Jadi tidak haram dia itu. Makanya dihimbau jangan sekali-kali artinya menasab anak yang bukan anak sendiri dinasabkan dengan orang tua angkatnya. Nah, jadi tetap apabila anak angkat itu tetap anaknya itu binnya tetap orang tua kandungnya. Nah, itu jadi jangan merubah begitu, baik untuk keperluan apa misalnya ini, lalu kan untuk mendapatkan akta kelahiran lalu dirubah binnya dengan orang tua angkat, itu tidak boleh, ada ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan anak angkat itu tidak bisa disamakan statusnya dengan anak kandung, baik dalam hal kewarisan, perwalian dan mahram. Artinya orang tua kandung dengan anak mahram itu ada hubungan haram begitu. Nah, begitu. Ya, itu saja. Ya, terima kasih. Sebenarnya banyak sekali ya terkait pengangkatan anak ini yang sebenarnya saya ingin tanyakan ya, baik itu terkait hukum jika ayah angkat menjadi wali nikah untuk anak angkat, hukum wali nikah anak angkat, apakah anak angkat dengan anak kandung kedudukannya sama dalam keluarga. Jadi banyak hal sebenarnya yang harus kita benar, mungkin di sesi yang berikutnya Pak ya, mungkin kita bisa tetap di pengangkatan anak ini Pak, karena banyak sekali hal-hal yang mungkin belum sempat kita perbincangkan, yaitu terkait hal-hal yang dalam pengangkatan ini, karena pengangkatan anak pada masyarakat tidak untuk memutuskan hubungan hukum ya antara anak angkat dengan orang tua biologis. Iya. Baik, rekan-rekan Tunduk FM di pagi hari ini, terima kasih Pak Bapak Haji Abdul Hamid, beliau adalah Hakim Pengadilan Agama, sudah berhadir di studio kita. Mudah-mudahan penjelasan di pagi hari ini bisa mencerahkan kita terkait pengangkatan, walaupun banyak sekali lagi yang nanti akan kita kuak mungkin di sesi berikutnya masih mungkin dalam tema pengangkatan anak ini. Baik, rekan-rekan Tunduk FM, kita informasikan bahwa bagi Anda yang ingin mereflek kembali pembicaraan kita hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPL Radio Tuntut Bareng FM 102,3. Dan jangan lupa like and subscribe.